I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Gimana kabar kalian? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Loved Ones. Film ini menceritakan seorang perempuan yang bisa dibilang mentalnya ini agak sakit. Karena cintanya ditolak, dia rela melakukan apa saja agar bisa mendapatkan perhatian dari pria yang dia sukai. Pokoknya film ini dijamin gak ngebosenin lah. Daripada intronya kepanjangan, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Si Budi membeli sepatu. Mari kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Brent, yang sedang belajar mobil dengan ayahnya. Terlihat Brent udah lancar membawa mobilnya. Lalu tidak lama kemudian, terlihat seorang pria dengan tubuh berlumuran darah, berdiri di tengah jalan. Hal itu membuat Brent kaget dan mobil mereka mengalami kecelakaan. 6 bulan kemudian, scene memperlihatkan suasana di sekolah. Terlihat Brent sedang bersama temannya yang bernama Jamie. Semenjak kejadian 6 bulan yang lalu, membuat Brent menjadi depresi. Karena pada kecelakaan itu ayahnya harus meninggal dunia. Dan sekarang Brent menjadi anak yang nakal, bahkan sampai nekat menggunakan obat terlarang. Lalu terlihat seorang wanita tomboy, dia bernama Mia. Karena pada malam nanti ada pesta dansa di sekolah mereka, Jamie pun memberanikan dirinya untuk mengajak Mia berdansa di acara sekolah nanti malam. Dan Mia mengiyakan ajakannya. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri Brent. Dia bernama Lola. Dengan wajah polos, Lola ingin mengajak Brent berdansa untuk acara nanti malam. Tapi dengan sopan Brent menolak ajakan dari Lola. Dikarenakan Brent ini sudah punya pasangan untuk acara nanti malam, yaitu pacarnya yang bernama Holly. Terlihat Lola sangat sedih dan kecewa karena Brent menolak ajakannya. Ketika keluar dari sekolah, pacarnya Brent yaitu Holly sudah menunggunya untuk pulang bersama. Di sini Brent memberitahu kalau tadi Lola mengajaknya untuk pergi berdansa pada acara sekolah nanti malam. Tapi karena satu sekolah udah tahu kalau si Lola adalah wanita yang aneh, jadi Holly cuma meresponnya dengan tertawa. Di dalam perjalanan, mereka stop bentar di pinggir jalan yang sepi. Ya, kalian tahulah mereka ngapain. Dan tanpa mereka sadari, ternyata di sana ada si Lola yang lagi ngeliatin mereka main biliar. Sesampainya di rumah, ibunya Brent yang tahu kalau ada pesta di sekolah nanti malam. Dia melarang Brent pergi ke sana naik mobil sama si Holly. Semenjak kematian ayah Brent, ibunya menjadi trauma dan tidak mau kejadian yang sama akan terulang lagi. Ditambah lagi, si Holly ini belum memiliki SIM. Lalu di sini ibunya menyuruh Brent untuk pergi ke acara nanti malam menggunakan taksi. Ya iya kali si Brent mau. Rasanya nggak keren banget mau ke acara dansa sama pacar tapi naik taksi. Akibat tersinggung dan ngambek dengan perkataan ibunya, Brent keluar dari rumah bersama anjingnya, menuju ke sebuah tebing. Brent kembali depresi bahkan sampai melukai dirinya sendiri menggunakan silet yang menjadi kalungnya. Sesampainya di tebing, Brent berniat ingin mengakhiri hidupnya dengan loncat dari atas tebing itu. Namun ketika Brent sudah siap untuk jatuh, tiba-tiba Brent merasa takut untuk mati karena masih ada utang rokok ketengan di warung yang belum dia bayar. Lalu dia kembali ke atas dan menenangkan dirinya sambil mendengarkan musik. Tidak lama kemudian ibunya yang khawatir langsung menelpon Brent. Tapi ketika dia ingin mengangkat telepon dari ibunya, tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang menyekap Brent sampai pingsan. Ibunya yang khawatir karena Brent tidak mengangkat teleponnya, dia pun langsung menyusul Brent ke tebing itu. Namun ibunya tidak melihat Brent ada di sana. Di sisi lain, Holly datang ke rumah Brent untuk menjemputnya pergi ke pesta dansa. Tapi di sini Holly heran karena tidak ada orang di rumah Brent. Lalu tidak lama kemudian ibunya Brent kembali dan langsung bertanya keberadaan Brent kepada Holly. Di sini mereka berdua mulai panik. Sudah berkali-kali menghubungi Brent tetap tidak ada jawaban. Pada saat itu juga mereka dikejutkan dengan kedatangan anjing milik Brent yang sudah terdapat banyak luka di tubuhnya. Melihat kondisi anjingnya begitu, Holly dan ibunya tambah panik.
Mereka takut sudah terjadi sesuatu kepada Brand. Akhirnya Holly memutuskan untuk menelpon Pak Valentine. Dia adalah ayahnya Mia. Kebetulan Pak Valentine ini juga merupakan polisi di daerah tempat mereka tinggal. Holly meminta tolong kepada Valentine untuk mencari keberadaan Brand yang hilang. Di sisi lain ternyata Brand sudah diculik oleh Lola dan juga ayahnya yang bernama Eric. Kemudian Eric memberikan hadiah kepada Lola berupa gaun dan sepatu pesta untuk digunakan pada pesta dansa yang akan mereka adakan di dalam rumah mereka sendiri. Di sisi lain terlihat Brand sudah tersadar dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Dia juga agak heran kenapa tiba-tiba dia sudah memakai pakaian yang rapi, seolah ingin pergi ke sebuah pesta. Lalu di hadapan Brand, terlihat sudah ada si Lola, ayahnya dan ibunya Lola. Suasana di rumah itu juga sudah diubah layaknya seperti sebuah pesta. Di sana Lola juga sudah menyiapkan cairan kimia yang akan disuntikan ke tubuh Brand. Dengan menyuntikkan cairan tersebut, Brand akan mengalami kerusakan terhadap pita suaranya. Tujuannya biar si Brand ini nggak bisa teriak ataupun berbicara. Kemudian Lola meminta ayahnya untuk mengabadikan momen berharga ini dengan foto bersama Brand. Lalu Eric atau ayahnya Lola juga meminta agar ibunya ikut berfoto. Tapi dari tadi ibunya Lola terlihat tidak semangat. Dan tak kenapa Lola juga terlihat tidak senang dengan ibunya. Tanpa diduga, ternyata Eric atau ayahnya Lola ini sudah mengebor otak istrinya sendiri, yang mengakibatkan otaknya tidak dapat digunakan sepenuhnya. Makanya ibunya Lola terlihat seperti orang yang linglung. Dan bisa dilihat Lola ini orangnya cemburuan. Dia selalu ingin menjadi yang paling spesial di mata orang. Kemungkinan Lola yang menyuruh ayahnya untuk membuat ibunya seperti ini, biar semua kasih sayang dari ayahnya bisa Lola dapatkan. Di sana Brand disuruh menuruti semua kemauan Lola. Kalau tidak, Brand akan disiksa secara perlahan. Tidak lama kemudian Brand meminta izin untuk pergi ke toilet, tapi Lola menolaknya. Lola menyuruh Brand untuk buang air kecil di hadapannya. Kalau tidak, otongnya Brand akan ditancepin paku. Brand yang kesal dengan perilaku Lola, dia pun langsung menendang Lola sampai terjatuh. Di sana Brand berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan dia langsung berusaha kabur dari sana. Tapi sayangnya usaha Brand untuk kabur ternyata sia-sia. Mereka melempari batu ke arah Brand hingga membuat Brand terjatuh dari atas pohon. Kemudian Brand kembali diikat di kursi. Eric menancapkan pisau ke kakinya Brand agar dia tidak bisa kabur lagi. Lalu dengan bangganya, Lola menunjukkan sebuah album foto kepada Brand, yang dimana album itu berisi foto para korban dari kekejaman yang sudah dilakukan Lola dan ayahnya. Bahkan Lola sudah melakukan hal ini semenjak dia masih kecil. Pokoknya siapapun yang menolak cinta Lola akan bernasib sama seperti Brand. Brand dibuat terkejut ketika melihat salah satu foto dari korbannya. Ternyata orang itu adalah pria yang berdiri di tengah jalan ketika insiden kecelakaan yang pada saat itu menewaskan ayahnya Brand. Pria itu bernama Timmy Valentine, dan dia adalah anaknya Pak Valentine, atau bisa dibilang adiknya si Mia. Semenjak adiknya hilang, Mia terlihat selalu murung dan tidak pernah ceria. Setiap korbannya Lola pasti memiliki luka berbentuk love di tubuhnya. Oleh karena itu, Lola juga menggambar love di tubuh Brand menggunakan sebuah garpu. Kemudian mereka menaburkan garam di luka tersebut. Itu asli perihnya bukan main sih. Kemudian mereka memulai acara dansanya. Di setiap acara dansa pasti ada ratu dan raja dansa yang terpilih. Tapi karena acara itu mereka yang buat, otomatis yang menjadi ratunya ya si Lola, dan rajanya adalah Brand.
Dengan diiringi lagu favoritnya Lola, mereka pun mulai berdansa. Karena Brand dari tadi memberikan ekspresi kesal dan hanya diam, Lola pun berkata kalau sebenarnya Brand bukanlah pria yang dia inginkan, melainkan Brand hanyalah korban percobaan dari kekejaman si Lola. Lalu Lola mengajak ayahnya untuk berdansa. Di sini Lola berpikir, itulah alasan kenapa dia tidak bisa menemukan pria yang dia inginkan. Karena satu-satunya pria yang sayang dan mengerti Lola hanya ayahnya. Dan Lola merasa ayahnya adalah pria yang selama ini dia cari. Ini si Lola otaknya nggak usah dibor juga udah sakit. Kemudian karena Lola sudah tidak lagi menginginkan Brand, dia pun berniat untuk mengebor kepala Brand seperti korban yang lainnya. Dalam kondisi yang sudah pasrah, Brand kembali teringat dengan ibunya dan juga Holly, orang-orang yang dia sayangi. Dan seketika Brand seperti kembali mendapatkan semangat untuk hidup. Brand berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan memberikan perlawanan. Sehingga Brand berhasil membunuh ayahnya Lola. Lalu di sana Brand kaget melihat ada lubang yang terbuka di lantai rumahnya Lola. Ternyata lubang itu adalah tempat di mana Lola membuang semua korbannya selama ini dan membiarkan mereka mati perlahan di dalam sana. Lola yang tidak terima dengan kematian ayahnya, dia langsung memasukkan Brand ke dalam lubang itu dan mengurungnya bersama korban lain yang sudah terlihat seperti orang gila yang kelaparan. Di sisi lain, Holly yang masih khawatir dengan keadaan Brand, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia teringat kalau Brand pernah mengatakan bahwa Lola ingin mengajaknya pergi ke pesta dansa. Holly pun langsung menghubungi Pak Valentine dan memintanya untuk mengecek Brand ke rumah Lola. Dengan cepat, Pak Valentine pun langsung menuju ke rumahnya Lola. Ketika sudah sampai di sana, dia melihat di dalam rumah Lola sudah banyak bercak darah. Dia pun masuk ke dalam rumah tersebut dan tiba-tiba mendengar suara dari arah bawah lantai. Dan Pak Valentine pun terkejut ketika melihat Brand berada di dalam lubang itu dengan tubuh yang sudah berlumuran darah. Tapi tanpa Valentine sadari, Lola sudah berada di belakangnya. Dan Lola pun langsung membunuhnya hingga Valentine terjatuh ke lubang itu. Kemudian Brand yang emosi langsung mengambil pistol milik Valentine dan menembaknya ke arah Lola. Kemudian di sini Lola mengancam Brand dengan mengatakan kalau dia akan pergi ke rumah Brand dan membunuh ibunya seperti Brand membunuh ayahnya. Dan dia juga akan membunuh Holly, pacarnya Brand. Pagi harinya terlihat Lola sudah bergerak ingin menuju ke rumahnya Brand dengan sebuah pisau di tangannya. Ketika Lola berada di tengah jalan, tanpa diduga dia bertemu dengan Holly yang kebetulan lewat di sana. Tanpa basa-basi, Lola yang sudah mempunyai niat membunuh Holly, dia pun langsung masuk ke mobil dan menyerang Holly. Tapi untung saja Holly masih bisa melawan dan segera kabur dari sana. Di sisi lain terlihat Brand berhasil keluar dari lubang itu dengan cara menumpuk semua korban dari kekejaman Lola dan membuat pijakan sehingga dia bisa keluar dari lubang itu. Dengan cepat Brand langsung membawa mobil Pak Valentine yang masih berada di rumah Lola untuk menghampiri Holly dan ibunya. Di tengah perjalanan Brand dikejutkan dengan kehadiran Holly yang sedang dikejar oleh Lola. Untung saja Brand bisa menghindari Holly agar tidak tertabrak. Tapi tidak dengan Lola. Dia tertabrak oleh Brand karena Brand tidak bisa menghindarinya. Kemudian Holly yang ketakutan langsung masuk ke dalam mobil. Dan di sana dia terkejut sekaligus senang karena ternyata yang membawa mobil itu adalah Brand yang masih hidup. Lalu Brand yang melihat Lola masih bergerak. Dengan penuh emosi dia pun langsung memundurkan mobilnya yang membuat Lola tewas seketika. Dan pada akhirnya Brand bisa kembali bertemu dengan ibunya. Dan film pun selesai. Itulah akibat tidak mendengarkan kata orang tua. Coba aja Brand nurut dan gak ngambek ketika dibilangin ibunya. Pasti dia gak bakal diculik oleh ayahnya Lola. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Gak bosan-bosan saya ingetin agar kalian tetap menjadi pribadi yang baik dan jangan melawan orang tua kalian. Dan yang paling penting, hati-hati sama orang yang bernama Lola. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.